Halo semuanya, kenalin aku Syafani Lanti Presluwangi, NIM 112180034. Jadi pertama-tama kita langsung disungguhin ada background di belakang aku yang dia bilang learning skill di abad 21 itu ada critical thinking, komunikasi, collaboration, and creativity. Nah, dalam case ini kita menjadi trainer, gimana sih jadi trainer di abad 21, ya kan? Jadi ada tips-tipsnya yang akan aku bahas. Yang pertama itu menciptakan suasana nyaman, kemudian menerapkan active learning, kemudian setelah mengetahui itu kita juga bisa membedakan tuh bedanya teacher sama trainer itu apa. Selanjutnya kita bisa mengelola dinamika kelompok. Jadi yang pertama, ciptakan suasana nyaman. Siapa sih yang nggak suka dengan kenyamanan gitu kan? Semua orang suka nyaman, apalagi kalau misal buat belajar itu penting banget nyaman, karena itu bisa membuat kita lebih bisa menerima materi, kemudian bisa merefleksikan dan lain-lain. Jadi tips-tipsnya bagi seorang trainer untuk menciptakan suasana nyaman bagi kelompok itu adalah yang pertama family of change. Jadi kita bisa mengelompokkan kelompok besar itu menjadi kelompok yang lebih kecil sehingga lebih engage gitu dengan kelompoknya. Terus kemudian ada bisa pakai renungan pagi atau dengan doa bersama. Jadi kalau misal bisa renungan pagi itu lebih membuat fokus, dan doa bersama juga membuat hafalan baik, tentunya bisa mengarahkan ke arah yang baik juga, karena acaranya biar lancar. Kemudian ada hero of the day dan pahlawan di balik layar itu semacam apresiasi nih kepada orang-orang yang mungkin udah ngasih perhatian penuh atau engage dengan acara kita. Kemudian menerapkan active learning dengan rumus ARKA. Apa aja tuh? Aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi dengan active learning ini diharapkan bisa untuk optimasi penerimaan materi, dan tentunya itu nggak hanya lewat gitu aja tuh materinya. Nah, dari sana kita harus aware nih, kira-kira apa sih bedanya teacher dengan trainer gitu kan. Sama ini kita kayak, oh mereka tuh mirip, ternyata ada nih beberapa poin-poin yang menjadi perbedaannya. Kalau misal teacher, dia tuh lebih ke ya udah ngasih materi aja gitu, jadi ceramah materi. Tapi kalau misal trainer, kita bisa menstimulasi adik-adik itu untuk menyimpulkan sendiri apa aja nih jawabannya, sehingga dia belajar dengan kiranya sendiri gitu loh. Jadi nggak kayak langsung dikasih-kasih aja gitu. Nah, kalau misal nih yang asiknya trainer, di sini kita dituntut untuk bisa kayak gimana caranya satu kelompok itu kayak bisa aktif berpartisipasi. Jadi mereka itu juga tadi balik lagi ke poin 1, menciptakan rasa nyaman. Jadi penting banget saat kita menciptakan rasa nyaman, si peserta itu bisa dengan bebas mengemukakan pendapat. Nah, jadi dari situ mereka juga bisa belajar banyak, gitu kan. Lalu tuh penting banget kalau misal kita bisa mengelola dinamika kelompok, gitu kan. Nah, gimana tuh caranya mengelola dinamika kelompok? Kita bisa ada berbagai cara tuh, ada 5, yaitu individual, berpasangan, dengan grup kecil, grup besar, sama grup besar, dan kelas, gitu kan. Kalau misal individual itu kayak terkait dengan diri sendiri gitu ya, misalnya yang bersifat individu banget, misal worksheet tentang diri sendiri. Nah, itu. Kemudian kalau misal berpasangan itu bisa dengan tugas yang membutuhkan persepsi antar dua orang atau mendiskusikan sesuatu. Kalau misalnya grup kecil itu biasanya terdiri dari 3-4 orang, itu bisa mendapatkan lebih banyak perspektif gitu sih dalam membahas suatu isu atau topik. Grup sedang itu terdiri dari 5-10 orang, tapi yang kita harus pastikan di grup sedang maupun apalagi grup besar, itu tidak ada orang yang menganggur, jadi semuanya harus bisa engage. Nah, gitu tuh. Oke, nah gimana sih kita bisa membuat training itu seru? Kan susah banget ya, apalagi online gitu kan. Nah, itu ada beberapa solusi nih dari kemarin TFT.
Jadi ya sebenarnya kalau misal training itu ada 3 penyakit yang biasanya sering ada. Itu ada yang pertama itu jenuh, tuh pasti banget kita kayaknya juga kuliah pun bisa jenuh ya. Terus mager. Terus yang ketiga itu kayak pengen cepet-cepet keluar deh, kayak aduh pengen ngelakuin apapun gitu, maksudnya ngelakuin yang lain, kayak males banget ikut acara ini. Jadi kita langsung aja tuh mengeluarkan jurus-jurus. Yang pertama itu tentang kejenuhan. Nah, kita tuh bisa mengatasinya dengan tahu kalau misal online dan offline tuh kayak gimana nih. Kalau misal secara sinkron itu tuh kita bisa pakai kayak board game atau buat simulasi atau role play atau quiz dan diskusi itu gimana caranya semua orang terlibat. Jadinya kayak nggak ngerasa jenuh gitu kan. Terus kalau misal secara asinkron itu tuh bisa dengan penugasan atau kayak membuat jurnal atau activity book gitu sih biar nggak jenuh. Terus yang kedua itu kayak malas atau mager itu kayak semua orang nggak sih ngerasain ini. Nah ada beberapa poin-poin nih yang yang memicu kemageran ini. Yang pertama itu persepsi mengenai training online itu sama dengan training offline, padahal beda banget gitu kan. Nah, gimana? Soalnya kalau misal offline kita bisa langsung mungkin bisa jalan-jalan, lain-lain. Kalau misal online kan di depan layar doang. Nah, ini kita harus tahu nih kayak kelemahan-kelemahan atau mungkin kita bisa mengidentifikasi orang-orang fokus kalau misal online itu kapan gitu kan. Di saat di jam-jam non fokus tuh kita bisa menyalangi dengan games dan lain gitu kan. Terus yang kedua itu training online sama dengan Zoom, padahal banyak banget media-media lain yang bisa digunakan, gak hanya Zoom doang gitu kan. Terus yang ketiga belajar online itu sama dengan belajar dengan satu channel, enggak dong. Kita sekarang udah banyak banget kayak website atau bahkan di media sosial yang memuat informasi-informasi yang dikemas menarik. Nah itu juga tuh bisa bikin atau mengurangi rasa kemageran. Terus yang ketiga, perasaan pengen cepet pulang atau pengen cepet-cepet udahan gitu, padahal belum tentu kita dapat apa intinya, intisari dari acara itu kan kayak wasting time gitu kan, dan itu sayang banget. Nah, kita bisa tuh kayak pakai proses gamifikasi gitu kan. Yang pertama itu ada challenge, kita bisa kayak challenge gitu, terus kemudian ada leaderboard, competition, dan yang penting semuanya harus berkolaborasi, dan juga game harus mengandung unsur 5R, apa aja tuh, role. Jadi harus ada aturan, kemudian ada role itu kayak peran masing-masing orang, kemudian hasilnya itu result, kemudian kita juga harus mengenal resource-nya itu dari mana. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih.